Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Detalupi, Kabupaten Bulukumba. Kali ini ada satu kiai kampung yang kemudian kembali turun gunung, menyerukan kepada seluruh khalayak untuk sama-sama bangkit. Dan mereka, para penculim-penculim agama yang ada di Indonesia, yang berlagak sebagai majikan, yang selalu mengata-ngatai ulama-ulama sebagai anjing, yang dekat dengan pemerintah, terutama mereka dari kalangan Oknum Ba'lawi, sebaiknya hengkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kembali ke kampungmu di sana di Yaman. Tegas apa yang disampaikan oleh kiai kampung ini. Coba kita simak secara bersama-sama bagaimana pidato menggelegar beliau. Kita cek dulu videonya Pak Harsmaik dulu waktu berada di Madura yang begitu ganas menyebut nama-nama binatang, tetapi tetap dianggap sebagai jenderal umat Islam oleh para pengikutnya. Coba kita simak secara bersama-sama, dan setelah simak hari ini kita dengar seperti apa seruan daripada kiai kampung. Berpihak kepada asing, anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu kita balik sekarang untuk. Nah, sepertinya karena video inilah yang membuat kiai kampung ini begitu sangat marah dan memberikan semangat bagi seluruh anak bangsa. Dan bahkan ada satu yang menarik, memberikan statement bahwa orang-orang NU jangan lagi mengundang begundal-begundal seperti ini di dalam ceramah-ceramah atau majelis yang dilakukan, karena ini sangat merusak generasi. Coba kita simak secara bertahap karena ini agak panjang videonya, ada sekitar 7 menit. Negara Republik Indonesia siap menaruhkan nyawa di dunia maupun di akhirat. Jangan takut, ini Nusantara. Harimau lagi tidur diinjak-injak, bangkit kembali sekarang. Merdeka! Allah menciptakan kita semuanya dari nurnya Nabi Muhammad. Itu sudah pakem. Yang tidak pakem, mereka yang mengaku-ngaku, mereka yang mengaku katanya mewarisi akhlak, mewarisi darah, mewarisi dagingnya Nabi Muhammad, tapi menyerukan kebencian. Gak harus diajari orang dari Yaman. Wong Jawa paling pintar tonton miso, benar. Nggak perlu kamu ajari kami dengan anjing, dengan babi. Ini menunjukkan kalau engkau adalah hanya mengaku keturunan Nabi Muhammad, tapi tidak bisa memberikan pelajaran pendidikan akhlak mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang jauh-jauh ke Madura, cuma ngajarin orang Madura untuk miso. Perhatikan ini para kiai, para pengurus NU, nggak perlu mengundang orang yang sering miso-miso. Wong Jawa wis paling pinter miso-miso. Makanya orang Jawa ini biar nggak miso-miso dikenalkan dengan akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kami tidak butuh engkau keturunan Fir'aun, engkau keturunan Abu Jahal. Yang kami butuhkan adalah kasih sayang Nabi Muhammad. Bawa cinta Nabi Muhammad ke negeri kami, karena leluhur kami menerima leluhurmu, karena leluhurmu mengajarkan akhlak mulia, Dengar ini, Pak. bukan caci maki. Dari itu mulai sekarang sadar anak-anak Indonesia, sadar kita orang Nusantara, bahwasanya ulama Nusantara memiliki peradaban yang lebih baik, karena ulama Nusantara mewarisi akhlak dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad yang diajarkan. Sehingga kalau kami orang inline
kehidupan yang lebih baik bagi umat Islam, bagi rakyat Indonesia, supaya memiliki akhlak yang mulia. Tekor ngajari miso, gak ate awakmu cuk. Ini kok ngajari kebencian. Dan kita selaku orang-orang Nusantara tidak boleh diam. Pada saat ini ketika pribumi menggugat, semuanya heboh. Oh, sok kiai-kiai diomongi kerucuk-kerucuk. Nah, dengar ini ya. Jadi seharusnya memang rakyat Nusantara itu harus tersinggung. Bukannya kemudian menghujat kami ini, karena kan sebenarnya yang dipikirkan ini adalah mayoritas orang-orang yang ada di luar sana yang selama ini diperbudak oleh mereka. Coba kita lanjut. Disebut gerojo-gerojo. Kalau kiainya ini ngajinya tasawuf, bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau kiainya yang nggak ngaji tasawuf, bisa nanti yang dibawa golok, yang dibawa celurit. Jangan mengajari umat ini dengan kebencian. Ini nggak senang dengan pemerintah yang dicaci maki semuanya. Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam tidak ada lagi perbudakan. Nah, dengar ini budak-budak. Kenapa di Indonesia, di Jawa masih ada perbudakan walaupun itu dalam konteks agama? Gak ono. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu berkecil hati. Kita tinggal di rumah sendiri, kita tinggal di negara sendiri. Kalau bukan kita yang membela Indonesia, siapa lagi yang akan membela Indonesia, betul? Ini kalau dibiarin ngelunjak, wong pendatang ngaku majikan, kurang ajar apa enggak? Kurang ajar memang Pak Kiai. Mereka memang berandal-berandal busuk yang harus diusir dari negara ini. Kulo pedayo ten griya panjenengan, kulo atur jenengan, kulo mayak ten omahe jenengan. Namun napa boten jenengan? Namun napa boten jenengan? Dipikir santri-santri ini bodoh-bodoh. Santri ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau agama Islam itu datangnya dari Arab, ini semata-mata adalah hidayah Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Itu sudah mutlak. Kudrat dan iradatnya Allah mengutus Nabi Muhammad turunnya di jazirah Arab. Tapi Itu karena di Arab itu Pak Kiai memang masyarakatnya sangat barbar dan jauh dari adab, makanya di sana dulu diturunkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di Nusantara berdasarkan tradisi-tradisi yang ada, budaya-budaya adab yang ada di leluhur kita, saya kira sebelum ada agama juga sudah beradab kita punya leluhur Pak Yai. Jadi wajar saja kalau di Arab. Karena itu kemudian kalau misalnya perilaku-perilaku barbar yang ada hari ini dipertontonkan oleh mereka, itu sebenarnya memang sudah kultur mereka seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah ada di Indonesia tapi tidak mau belajar dari masyarakat Nusantara. Ya, seharusnya mereka berasimilasi, malah sebaliknya dia membangun sendiri marga-marganya dan bahkan melarang keluarganya dinikahi oleh pribumi. Bayangkan itu. engkau mengajarkan kebencian kepada kami di negeri kami, sebaiknya engkau pulang ke negerimu. Nah, dengar ini Pak. Jadi kalau kamu tidak berhenti mengajarkan kebencian terus-menerus, menghasut, membudak-budakkan pribumi sebagaimana yang selama ini kalian lakukan, maka sebaiknya kalian kembali ke negara kalian, kembali ke Yaman sana, biar kalian berperang karena di sana lagi kacau. Jangan membuat kekacauan di sini di negara yang sudah aman. Enggak perlu, karena sebelum engkau datang, sebelum engkau berserta leluhurmu datang ke Indonesia, di Indonesia, di Nusantara ini sudah memiliki peradaban,
sudah memiliki ketauhidan yang tidak perlu lagi kamu ajarkan. Mulai dari 1400 tahun yang silam, mulai dari 330. Betul Pak Kiai. Di kampung saya ini di tahun 1320 itu sudah ada Suryat Wali Songo yang masuk di sini, kakeknya yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Akbari Al-Husaini. Nah, itu ada di Sulawesi Selatan ini, tempatnya di Tusora di Kabupaten Sengkang atau Wajo. Nah, sementara mereka ini kan nanti tahun 1800-an itu pun diboyon datang oleh Belanda. Tapi datangnya juga bukan sebagai ulama, tapi datang sebagai pekerja TKY, tenaga kerja Yaman. Begitu dalam sejarahnya. Di negeri Nusantara kita diwakili oleh kerajaan Tarumanegara sudah menerima kalimat tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama berperan aktif, kita bantu perjuangan beliau yang berjuang mati-matian, bukan mereka pendatang, baik itu dari negeri timur maupun negeri-negeri barat. Tetap kita orang Malang, tetap kita orang Jawa, tetap kita orang Minang, tetap kita orang Papua. Dan mereka yang sering mengajarkan kebencian dengan mengaku menempelkan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad diberikan kesadaran dan keinsafan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, saya kira luar biasa ya Pak Kiai ini memberikan tohokan terhadap mereka para imigran Yaman yang kucuk-kucuk. Mudah-mudahan video ini didengar terutama Pak Harsmaik CS. Dan tentu memang sekali lagi solusinya kalau saya hanya satu, mereka harus tes DNA untuk memastikan dirinya bahwa dia adalah Suryat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang agak berat, tapi apa boleh buat, itulah yang harus mereka tempuh. Tidak boleh orang-orang seperti ini kita biarkan begitu saja berleha-leha, karena biar bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab moral kita terhadap generasi. Terlepas bahwa ada orang juga di luar sana, terutama di bumi, yang membenci kami, tetapi saya tidak akan memikirkan itu, karena yang saya pikirkan ini hal yang lebih besar. Kita tidak menginginkan bangsa ini terpecah belah oleh mereka, karena sampai hari ini juga tidak pernah mereka ditegur oleh Rabita Alawiyah secara kelembagaan. Mana pernah ada yang mendengar menyebut langsung namanya si A, si B, si C supaya berhenti melakukan itu? Kan tidak ada. Tidak ada. Wajar kalau misalnya kita hajar terus, karena mereka tidak diajar, terpaksa kita yang hajar. Allahul muwaffiq la aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.